Selamat datang di Wave Updates. Kita akan mengupdate berita seputar Arsenal. Yes, karena kita adalah Gunners Gunners Wave. Ya, kita akan bener. mengupdate berita terkini terkait dengan beberapa rumor juga di United. Ya, yang pertama itu Sergio Ramos dikabarkan diincar oleh United. Lo sendiri setuju nggak? Dideketin. Ya, ini awalnya kayak apa sih berita Hoax. selentingan aja Tapi kan. ternyata banyak sampai, juga. Iya, sampai BBC ngeliput berarti kan Kayaknya BBC kurang berita dan kurang engagement. Jadi kayak, bagus nih engagement Sergio Ramos gitu. Sergio Ramos main di mana, Mas? Monterrey, Monterrey di Mexico. Liga Mexico. Apertura MS Mexico. Apertura dan Betul. umur 39 tahun dengan begitu banyak pengalaman, Iya. tapi ya kita udah tahu peaknya udah bukan Udah lewat. udah di sini. Iya. Kan tapi kayaknya aku pernah dengar berapa tahun yang lalu pernah diinter juga. Kan? Pernah waktu kalau nggak salah nih ya, correct me if I'm wrong, pas masih di Madrid sebelum dia pindah tuh atau dia Sevilla dulu ya? Iya. Sempat ke Sevilla kan? Heeh. Balikan. Nah, kayaknya Waktu di Sevilla periode waktu di itu Sevilla ya. kan, ya. Sempat mau buat jadi leader lah. Kalau mau harusnya waktu itu. Iya, sekarang udah. Kalau dia minta gaji gede, nah kalau dia nggak digaji nggak apa-apa. Ngapain Mas? Pro bono. Engagement. Pengacara dia. Engagement bro, siapa tahu dia butuh engagement kan. Wah kurang nih berita, masuk MU deh. Gitu. Hidup lancar-lancar aja, butuh tantangan. Nah pindahlah dia ke United. Atau untuk ini nutup CV, bagus kan dia. Weh, pensiun di United. Iya. Mungkin ya. Cuman kalau untuk kebutuhan tim Enggak lah. Tapi iya. ya kan selama ini United dibilang butuh sosok leader yang berani marah, yang berani garang di locker room gitu, bahkan di lapangan gitu. Nah, kalau di lapangan kemungkinan dia main pun kecil. Ya kan, berarti dia butuh di ruang ganti. Iya. Nah, kalau dia nggak main, gimana dia bisa marahin pemain? Lu aja nggak main, coba lu main gitu. Oh, katakanlah kalau memang misal ada peluang dia main di posisi mana? Mas Rui ya? RCB ya? Iya, RCB ya. CB juga bisa sih, tengahnya juga bisa. Tapi dengan baliknya Licha, Luke Shaw yang semakin gemilang Iya, dan makin bagus. familiar main di LCB, kemudian Euro dan Heaven yang semakin step up, semakin matang. Kompetitif sekarang tuh, Euro Dan- sama Even tuh ya. Maguire, The Ligt juga semakin dewasa. Jadi sebenarnya nggak butuh-butuh amat sebenarnya. Iya emang kan Ramos bukan Amat. Iya makanya lebih butuh beras Ramos daripada Sergio Ramos. Apa itu beras? Ada beras Ramos. Ini Marga gambarnya. Ramos. Nah. Tuh, beras Ramos. Tahu saya yang ini Rajo Lele. Nah, Ada 70.000 anjir, 5 kilo. murah ya? Iya kalau nggak salah 70.000 5 kilo deh. Apa 3 kilo apa 5 ya, kilo? pokoknya itulah. Ya, kalau aku sih emang ya buat apa gitu. Betul. Kebutuhan back juga nggak urgent banget. Takutnya Tapi gajinya berarti- mahal. Iya, ini berarti untuk Januari kan. Iya Januari. Ya, beli Januari pemain kayak gini buat apa gitu. Iya. Ya ini mungkin entah apa ya yang ada di belakang dari agenda berita ini cuma Pengalihan isu. untuk Kan tadi kan Ramos identik sama beras Ramos untuk mengangkut di sini nih. Gitu beras. pengalihan berarti Pengalihan isu. mending gendong Ramos. Iya, mending gendong Ramos daripada gendong beras yang bukan beras Ramos itu. Tapi lu gimana? Kalau gue sih nggak setuju juga. Buat apa? Maksudnya akan semakin banyak matahari juga di sana yang ngerasa pemain bintang. Ya. Takutnya Ruben Amorim malah nggak bisa ngehandle ruang ganti. Iya. Nah, mungkin Rusak banget ya kayaknya bakal ya. masih ada ego pengen dimainin tapi nggak bisa nih kayak Ronaldo waktu itu. Mungkin ya menurut TNH nggak sesuai sama kebutuhan tim meskipun sebenarnya masih bisa kepake. Tapi nah itu juga yang terjadi sama Ramos gitu, nggak sesuai sama kebutuhan tim. Karena dia bintang maksain main jadi jelek. Atau sebaliknya giliran dicadangin dia ngerasa bintang jadinya ruang ganti juga nggak kondusif. Kalau menurut gue sih nggak perlu. Berarti kalau mau nggak usah ada ego main. Ya. Ya, nggak usah ada ego main ya. Atau dia mau belajar jadi staf Iya, kepelatihan. betul ya, pelan-pelan. Roll-roll kayak Evan lah, Johnny Evans boleh tuh. Johnny kayak Evans Johnny sekarang, Evans ya. Tom Heaton. Iya, yang kayak gitu sih. Fletcher kan aman. juga akhirnya dikasih kepercayaan megang tim kan. Iya, kalau gitu sih aman gitu. Maksudnya kalau Johnny Evans kan masih bisa main ketika memang benar-benar krisis Nah, backnya. Nah, Ramos pun kayak gitu. Jadi kalau Ramosnya mau,
ya udah dia harus nurunin ego, gua nggak bakal reguler main. Iya, jangan- Dan gajinya jangan ngaco. Betul, ya itu juga Itu ya. aja. Ya kalau emang gaji udah ngelunjak ya nggak usah. UMR Tegal aja, UMR Tegal. Dua berapa? Anjir. Nggak masuk lah, Mas. Siapa Untuk tahu. biaya hidup Manchester loh. UMR Tegal. Lumayan. Nah, daripada beli Ramos di Januari, katanya Semenyo juga diincar. Ada possibility dan United tuh punya uang untuk membeli Semenyo di Semenyo. Januari. 50-an ya? 50-60 klausulnya. Klausulnya. Iya, klausulnya. Jadi ketika Berarti nebus klausul, ya bukan? nebus klausul, kalau itu kan bisa ngomongin kontrak sama Iya. pemain kan. Dan ini juga katanya buat kepergian Ahmad dan juga si siapa namanya? Bumo. Bumo. Sebenarnya bukan main di kiri. Tapi kan bisa dikunyah ke kanan kiri. Maksudnya ada opsi lah setidaknya. Atau dia bisa ditaruh di AMF. Bisa jadi banyak opsi gitu. Cuman banyak juga yang berminat Semenyo ini kan. Liverpool paling kencang ya? berminat. Tapi kalau menurut gua dengan spending kemarin yang besar-besaran dan Iya. belum ada hasilnya, kayaknya Liverpool enggak Masih sih. ngerem ya. Iya, takut kena ini lagi dia, kena hujat lagi. Cuman Gimana untuk Semenyo? kebutuhan backup AFCON kayaknya too much deh. Iya, sebulan doang. Iya. Dan tapi nih ada juga Dan dia mau nggak main wingback? makanya iya bener ya, pasti pakai wingback ya. Iya. Ya kalau nggak posisi Mbumo, Enggak, menurutku wingback dia kayak Moses gitu. berarti Dalo. Ganti Dalo kan ke kanan, Dorgu nggak main tetap nih, kirinya Semenyo. Iya. Oke, ini akan semakin menjauhkan kita dari Dorgu kalau Iya, emang iya. semuanya ada gitu. Ya Malaysia makin lagi Malaysia. Wah, apalagi Malaysia. Nah, tapi secara skill set ini pemain bagus loh, Mas. Ya, Dan Premier League proven betul. dan ada Aku gua- ngingetin kayak Moses emang. Moses Iya, waktu iya. Chelsea yang Conte. Dan gue ngeliat di tweetnya fanbase United, Twitter siapa gitu lupa di X, ada yang bilang kalau United memang punya aim mengejar gelar musim ini Premier League karena masih mungkin 8 Iya. poin gitu. Secara matematis ya, secara matematis masih mungkin, hajar aja buat ya udah punya banyak opsi di lini depan gitu. Ya. Karena secara matematis ini masih bisa loh, Mas. Tapi aku ngelihat Semenyo bukan pemain depan loh, wingback dia kalau emang. Enggak lah, masa wingback. Wingback dia. Tapi kalau di siapa namanya di Bournemouth Wing kan, winger kan. Wing Chun. Bangsat, jadi Ipman dia. Enggak, lebih ke AMF lah, right wing forward. 10 kanan 10 kiri ya, 10 Ya. kanan 10 kiri itu ya. Tuh. Aku nggak LWF. ngeliat dia ada di sana tuh. Iya, makanya kalau di sana sebenarnya kita punya banyak pemain, banyak opsi di situ, ada Mount, ada Zirkzee, ada bisa di Cunha, iya. Maino Bruno juga in case bisa main Iya, di tapi situ. kalau di wingback ya gue tetap setuju apa yang dikatakan sama Ruben Amorim. Kalau nyari wingback lebih mending gue ngajarin pemain bertahan untuk menyerang dibanding pemain menyerang untuk bertahan. Oh, Dia pernah ngomong gitu karena waktu itu tuh dia dikabarkan si siapa namanya ada Yemi Karim Adeyemi. yang di Dortmund. Dortmund. Nah itu katanya diincar, tapi buat dijadiin wingback kiri. Susah. Makanya dia bilang gitu, katanya mending gua ngajarin pemain bertahan untuk nyerang, lebih gampang instingnya dibanding pemain penyerang untuk bertahan, susah gitu. Ya berarti ya betul berarti 10 kanan atau 10 kiri kalau Iya, emang memang. salah satu Semenyo atau Adeyemi. Cuman ya Ya kalau tujuannya untuk AFCON mah too much bener. tumas banget, tumas banget. 60 juta mah mending siapin buat Wharton atau Elliot Ederson musim Iya, depan. musim depan mending begitu deh. Ini Iya. kita- Udah gini, udah kita ekspektasinya fans United udah nggak juara kok. Jadi masuk Liga Champions dengan skuad yang ada bisa kok. ya ya. Jadi udahlah, udah dulu Ya lah. ya meskipun bukan Liga Champions, Eropa. Iya, Iya, balik ke Eropa. Eropa atau UEL atau UCL. Iya. Iya. Masih bisa lah, masih bisa fight gitu. Masih kekejar gitu. Iya, dengan skuad yang ada. Kalau konsisten. Kalau konsisten, kalau nggak lawan West Ham sama Everton kayak kemarin aja. Kalau nggak West Ham sama Everton kayak kemarin udah beda 3 poin. Sama iya. Arsenal, Bro. Gila, 18 unbeaten loh Arsenal. Cuman beda 3 sama United yang katanya jelek itu. Ya karena kita banyak draw-nya. Iya, makanya. Draw kan hilang dua kan. Cuman ya satu lagi kalau mau memang memaksimalkan squad, kita bisa lihat pemain-pemain dari akademi. Contohnya. Kemarin lu lihat story-nya Mardel,
dia nonton United Foto sama under berapa? Under 18 ya. 18 dia sama JJ Gabriel. Iya, JJ Gabriel. JJ Gabriel umur masih 15. 16 gitu kalau nggak salah. 15 jadi pemain termuda yang ngegolin di Old Trafford. Betul, dan kemarin dia main pertama kali di Old Trafford. Dan dia tuh sempat di musim ini sebenarnya mau pindah. Dia kewarganegaraan apa ya? Wah, nggak tahu tuh kalau kewarganegaraan. Tapi JJ ini tadi dia sempat mau pindah karena kayaknya proyeksi United tuh nggak ke sana karena ngelihat dari sisi postur dan itunya tuh kayak nggak berkembang nih dari sisi posturnya, badannya masih kecil, Iya, kecil banget tapi gitu. emang. Tapi England. nah, di musim Juni ini orang tuanya udah ngomong, kita mau cari klub lain aja, tapi Ruben Amorim atau Will Cox ya yang datengin orang tuanya untuk ngobrol meyakinkan udah stay aja, dan terbukti sekarang sih cukup berkembang dan JJ Gabriel sudah mulai berlatih 2 kali kalau nggak salah dengan first team ya. Dan yang paling keren dia dinotis sama Bruno Fernandes. Jadi dia dipanggil namanya di lapangan sama Bruno. Dan dia udah sempat ada chit chat sama Bruno. Kayak misalnya Bruno tuh notice namanya tuh JJ Gabriel, kan seneng lah pemain muda. Kapten nih manggil world class player, manggil nama dia kan berarti kayak dia tahu gua nih gitu. Kirain yang cuma sekedar kumpulin kon. Ya, gitu, enggak. Rompi mana? Cuci. Laundry lu Iya. yang laundry ya. Gitu juga udah seneng kali. Bola tadi satu kemana? Bola satu tadi. Iya. Bukan yang itu. Enggak, United enggak kekurangan bola juga, Mas. Di Carrington kurang bola satu, enggak boleh pulang sampai ketemu bolanya. Dulu tuh SSB gitu tuh. Cuman lu nonton cara dia main nggak? Ya, Garnacho Gitu ya? kalau gua ya ngelihat ya beberapa highlight lah, gua nggak nonton fullnya. Gue ngerasa ada kemiripan sama yang kemarin musim lalu sempat promosi ke tim utama, Ethan Whitley. Oh, nomor 9 dong berarti. Iya gitu. Gue malah Gua ngeliatnya malah gitu. ada flamboyannya. Tipikal Garnacho-nya ada gitu. Dia keturunan Brazil nggak sih? Gak tahu gua. Kayaknya ya. Ada JJ Citayam kalau JJ mah. JJ Cita. Kaget. Fashion dia. Fashion week ya. Citayam Fashion Week. Kayak dari mukanya. Ya, warna kulitnya. Kayak ada dah. Ya, Brazil nggak tahu ya. Maksudnya ada turunan apa, tapi yang pasti gimana kalau ngorbitin JJ Gabriel, sedangkan nih yang kita tahu Cido Obi Martin pun sulit nembus nih. Betul. Ketika Sesko nggak bisa, Iya, nggak ada, masih belum main gitu. Even Sesko lagi cedera, Kenapa ya? Zexi yang angin-anginan. Padahal di akhir musim kemarin agak terlihat dia mulai ini sih. Iya, sempat aku juga sempat lihat satu postingan di X juga yang kayak setiap pelatih United ada legacy akademinya. Dan Kayak yang Moyes itu Januzaj, Ya. terus Ole itu Greenwood. Mourinho McTominay, Ya, Ten Hag. Van Hal itu Rashford, Ten Hag itu Maino. ya Garnacho. itu. Nah, Amorim ini belum kelihatan siapa yang dia benar-benar pegang satu pemain akademi yang jadi gacuan dia tuh nggak ada. Dan belum pernah ada yang masuk akademi itu kayak konsisten gitu main di situ. Bahkan Iya. pemain akademi yang diorbitkan pelatih sebelumnya, Kobe Maino malah nggak dapat tempat, Garnacho malah dijual gitu si kan. ini siapa? Back Prancis tuh? Euro. Bukan. Bener nggak? Cambuela. Cambuala ya. Ya itu juga akhirnya Dijual malah kan? pindah Ya, gitu. betul. Jadi itu padahal di Football Manager bagus loh, Cambuala. itu kayaknya salah satu yang jadi perbincangan juga kayak ini kenapa nggak ada kepercayaan ke Tapi aku pemain setuju sih akademi Mas, gitu. kayak pelatih dia tuh ngerasa nge-grooming pemain tuh dari akademi itu kayak sebuah ini anak gua nih gitu. Ya. Dan tadi Ruben Amorim belum ada, jadi ada egonya kayak ya ngapain gua ngegedein anak hasil orang lain gitu. Misalnya kasarnya kayak Kobe Maino, Garnacho gitu. Mungkin ada ego itunya kayak gubernur kayak ngerasa bahwa oh ini bukan proyeksi gua nih, bukan rencana gua, ngapain gua jalanin kayak gitu tuh, ada itunya tuh. Cuman kalau kita ngelihat walaupun bukan dari pemain akademi tapi dia ambil Aiden Heaven dan dia treat seperti sekarang itu mungkin bisa dibilang juga itu salah satu kuncian dia untuk main akademi ya. Tapi kan Aiden Heaven dibeli untuk memang masuk first team Mas, dengan usia yang kayak Lenioro lah, bukan kayak Garnacho yang dibeli Naik, untuk ya. akademi gitu, untuk tim reserve-nya Yolt gitu. Kayak Cido kan memang dibeli untuk tim reserve-nya gitu, tim akademi. Ya mungkin sesimpel dia belum
nemu Iya, ininya belum percaya aja, belum sama percaya. salah satu pemain. Ya, tapi dengan adanya JJ Gabriel, Seko Kone juga kemarin ikut latihan beberapa kali. Jadi kayak Seko Kone mungkin dah. jadi kayak ada lah harapannya, cuman belum aja karena tim intinya aja nih masih belum nemu pakemnya. Ya, Mungkin betul. itu sih yang dirasakan oleh Amorim. Ya, kita tunggu aja lah siapa yang kira-kira bakal promosi ke tim utama ya. Tapi JJ Gabriel promising banget. Iya benar promising benar. Promising banget. Teman-teman mungkin setelah nonton video ini cari-cari deh JJ Gabriel cara mainnya kayak apa. Mungkin kalian akan ngerasa kayak anjir ada harapan baru nih kalau memang nih anak bisa tembus ke atas lagi 18 berapa? 23 23 atau senior. atau bisa. Tapi biasanya kalau emang udah bagus dari U18 tuh bisa langsung ya. lengkap kayak Marcus Rashford, Greenwood gitu kan. Ya kita tunggu aja gimana sepak terjang JJ Gabriel ini. Ya. Sampai ketemu di video wave update selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.